Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Kita di materi preposition, bagian prepositions of movement. Nah, di preposition of movement, yang pertama kita pelajari terkait along, past, across, over, and through. Jadi yang pertama along, kita lihat gambar 1. Ya, kita lihat ada jalan misalnya ya, terus ada panah sepanjang jalan itu. Maka kita bisa bilang he's walking along the path, atau dia berjalan melalui jalur tersebut. Gimana ya kalau bahasa terjemahannya? Kita lihat dia berjalan sepanjang jalan setapak. Ya, sepanjang jalan lah. Jadi dia berjalan sepanjang jalan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, the street runs along the seafront. Nah, runs di sini awalnya saya pikir tadi berlari ya. Jadi kalau misalnya kita kurang bisa memahami konteks, nanti kita langsung menerjemahkan mati, apa sih istilahnya, langsung terjemahkan katanya runs, lari. Padahal sebenarnya the street runs along the seafront itu bisa saja artinya jalanan tersebut membentang sepanjang tepi laut atau tepi pantai. Ya tadi karena saya sempat lihat nih terjemahan di sini. Tepatnya gimana ya? Jalan itu membentang di sepanjang tepi laut, bukan pantai ya, di sepanjang tepi laut. Oke, ini di bagian along, berarti sepanjang. Nah, lanjut kita di pas. Pas itu di kedua, kita ada kotak, ada tempat, terus kita lewati. Kita nggak melewati kotak tersebut. Nah, bisa contohnya, walk past the theater on the right and the bank is on the left. Nah, ini seperti kita memberikan arahan. Jalanlah melewati teater di sebelah kanan dan bank di sebelah kiri. Nah, lewatilah jalan, jalan melewati atau lewati, langsung lewati teater. Kan kita sudah paham ya, kalau lewati ya berarti kita bisa saja jalan atau pergi gitu ke arah sana. Nah, kemudian go past main street and turn left at the next street. Sama juga, lewati jalan utama dan setelah itu belok ke kiri di jalan selanjutnya. Benar nggak sih? Ya sama ya, lewati juga ya, go atau walk, tapi walk tuh lebih kayak kalau kita pakai jalan kaki, go tuh bisa pakai mobil, bisa pakai motor. Nah, benar nggak? Kalau salah mohon dikoreksi. Oke, lanjut ke across atau over. Jadi itu gambaran dari ketiga. Nah, saya lihat itu dia ada bagian yang tidak termasuk ke dalam area tersebut. Nah, kita dicontoh, the boat will take you across the river. Jadi perahu itu membawamu menyeberangi sungai. Nah, jadi kan kalau kita menyeberang sungai, otomatis pasti ada tepian yang harus kita tempati. Misalnya tepian untuk naik sama tepian untuk turun dari perahu. Nah, jadi ada space di mana kita tidak berada di sungai tersebut. Jadi across atau over. Sama juga you must cross over the bridge. Kamu harus melewati jembatan. Berarti kan across melewati nggak sih bahasa? Menyeberang ya. Crossover itu menyeberang, bukan melewati. Melewati itu tadi pas ya, pas itu melewati. Kalau over itu menyeberang. Jadi kamu harus menyeberang jembatan. Misalnya jembatan itu kan kita pasti ada titik awal kita pas naik sama titik akhir pas kita turun, yang bukan termasuk dari jembatan tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan a crossover. Oke, sekarang truk ini saya lihat ada titik-titik di kotaknya. Nah, ada titik-titik di kotaknya. Sebentar, truk ada titik-titik di kotaknya. Kita contohnya dulu. You must turn on your lights when passing through the tunnel. Kamu harus menyalakan lampumu ketika melewati jembatan. Tunnel itu jembatan, kalau nggak salah. Mari kita cek. Tunnel. Terowongan. Ya, tunnel itu terowongan. Jadi you must turn on your light when passing through the tunnel. Kamu harus nyalakan lampu ketika melewati tunnel. Nah, saya tidak tahu maksudnya apa antara kotak dengan bayangan ada titik-titik. Apakah ini maksudnya kita berada di bawahnya, berada di dalamnya seperti itu? Ya, bisa jadi ya. Kalau titik-titik kan biasa kalau digambar di dimensi 3 matematika. Nah, itu kan kita gambar titik-titik artinya garis tersebut berada di dalam kotak. Nah, di dalam kotak. Nah, berarti maksudnya mungkin titik-titik ini garis tersebut dalam kotak. Jadi, you must turn on your light when passing through the tunnel. Berarti
mobilnya itu kan berada di dalam terowongan. Oke. Sesuai ya. Nah, kalau yang kedua, she walks through the park on her way to work. Berarti dia melewati taman. Nah, berarti she walks jalan ya. Berarti dia jalannya itu melewati taman, masuk ke area taman untuk pergi ke kantornya. Oke. Jadi di sini sudah bisa lihat ya. Oke, maaf saya mau buat kuisnya tapi jawab kuisnya di reload dulu. Nah, kita ke kuis. I walk the street. Saya kalau truk itu kan kita berada kayak ada suatu tempat area. Kalau street itu kan cuma jalan lurus gitu ya. Maka along the street. Nah, lalu I always walk bridge. Berarti kita menyeberang over the bridge. Lanjut ke form yang selanjutnya. Ini ada beberapa, ada from, ada to, ada onto, ada of. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, from. Kita lihat gambar. Jadi gambar yang pertama itu ada kotak, terus dia ke arah keluar. Artinya dia dari kotak tersebut keluar. Bukan dari dalam ya, bisa jadi dia. Karena ini gambarnya bukan yang dari dalam begini, tapi dia lebih ke nah, jadi dia lebih ke di sampingnya di luar. Jadi seperti contoh, she began to walk away from him. Bisa jadi kasusnya itu dia kan bukan di dalam orang tersebut ya, tapi mungkin awalnya berdekatan atau berhadapan dengan orang tersebut, kemudian dia berjalan menjauh. Maka she began to walk away from him. Kemudian has the train from London arrived. Jadi ada kereta yang datang dari London. Awalnya dia di London bergerak from London arrived, bergerak menjauh dari London. Oke, jadi sekarang kita masuk ke go to yang nomor 2. To ini gambarnya kebalikan dari nomor 1, dia ke arah kotak, artinya menuju ya. I go to school by bus. Ya, saya menuju ke sekolah dengan bus. Atau you walk to work every day. Kamu harus berjalan untuk bekerja setiap hari. Jadi you walk to work. To school, begitu. Jadi maka panahnya seperti itu, walk to school. Oke, next kita lanjut ke onto. Onto itu kita perhatikan dia kayak dari bawah naik ke suatu tempat gitu, kayak naik gitu ya, loncat lah. Nah, contohnya the dog got onto the sofa. Jadi awalnya dia di bawah, loncat naik ke sofa atau naik ke atas sofa. Atau we can get on the bus here. We can get onto the bus here. Jadi kita yang dari bawah kan naik ke bus, jadi kayak naik gitu. Jadi ada proses naiknya. Maka itu jadi namanya, jika itu kita gunakan kata onto. Nah, kemudian kita bisa gunakan kata off. Nah, off itu yang keempat, terbalik dengan onto. Kalau onto naik, kalau off itu turun. Jadi get your feet off the sofa. Jadi apa sih istilahnya? Misalnya kita biasa kalau di rumah kan kaki naik ya di atas sofa. Mungkin lagi di rumah keluarga disuruh turunkan. Get your feet off the sofa. Atau contohnya we get off the train at the next stop. Nah, kita turun dari kereta di pemberhentian selanjutnya. Oke, kita lihat lagi. We also use from in this way. Jadi kita bisa juga pakai from ketika kita ingin mengatakan I'm from Italy. Saya bisa bilang I come from Italy. Atau our English teachers comes from kan saya ingin bilang our English teacher is from Canada. Kita bisa bilang our English teacher comes from Canada. Nah, kemudian kita ke quiz. I always walk to work. Ya, walk to work karena kita pergi kerja. Please take your papers off. Jadi tolong ambil papersmu dari my desk. Jadi bukan pass, karena pass itu tadi apa? Pass itu kan lewati. Masa kita bilang please ambil papermu melewati meja saya. Kurang cocok ya. Kalau ambil papermu, please tolong ambil papermu dari meja saya. Off, take off gitu ya. Take your papers off. From. Oke, from itu adalah masih ada lagi ini into, out of, sama around. Kita yang pertama into. Jadi into kotak, kita masuk ke dalam kotak. Nah, don't go into your system rooms. Jadi jangan masuk ke ruangan kakakmu. Atau we went into the shop on the corner. Kita masuk ke toko. Nah, yang kedua itu out of keluar ya.
out of, dari dalam ruangan keluar. Nah, maka dikatakan this cock won't come out of the bottle. Jadi kita bisa bilang cock ini kalau nggak salah apa ya? Coba kita lihat. Sayangnya dia bukan ini ya. Apa sih Webster itu yang kalau misalnya terjemahan tapi dalam teks kalimat, jadi kita bisa tahu maknanya. Cork itu gabus. Oke, jadi ada gabus. Gabus ini tidak bisa keluar dari botol. Out of ya, keluar dari botol. Can you get my shoes out of the wardrobe? Bisakah kamu mengeluarkan sepatu saya dari lemari gitu ya. Oke, kemudian kita ke around. Around ini di gambar yang ketiga mengitari, ini mudah kayaknya ya. The earth moves around the sun. Let's go for a walk around the park ya. Oke, saya rasa ini nggak terlalu sulit sih, saya juga pernah pahaminya. Into is similar to in. Jadi into itu sama seperti in, tapi kita gunakan into untuk perpindahan movement. Nah, jadi kalau perpindahan movement pakai into. We get into out of a car or taxi. Tapi kita menggunakan get on atau off a bus, plane, train, ship, bike. Oke, teman-teman yang pakar bahasa Inggris, ini saya kurang paham kenapa ketika kita keluar pakai mobil atau taksi, kita katakan get into, misalnya masuk get into a car, kalau mau keluar get out of car. Begitu juga dengan taksi. Tetapi berbeda ketika kita berbicara di dalam bus, pesawat, kereta, kapal, sepeda. Kenapa kita katakan get on? Get on, bukan get into. Kenapa kita katakan get on a bus, get on a plane, get on a train, get on a ship. Lalu kalau mau keluar kita katakan get off. Nah, ini saya kurang paham sih alasannya kenapa. Jadi kalau ada pernyataan yang memberikan pandangan lebih mendalam alasannya, bisa disampaikan di kolom komentar. Jadi seperti kasusnya get into the car. I felt it when I fell ill when I got off the ship. Atau kita bisa coba sini bukan kita bilang I got into the bus, karena I got into itu untuk car sama taksi. Sedangkan kalau yang benar I got on the bus. Asumsi saya, karena kalau bus, plane, train, ship itu kan kayak apa istilahnya ya, banyak gitu kursinya, banyak gitu, bukan hanya satu tapi banyak. Seperti kalau bike itu kan kita memang bukan masuk ya, bukan into ya, bukan into, memang di atasnya. Maka kalau bike saya kayak paham kenapa get on, kenapa get off. Tapi kalau kayak bus, plane, train, ship kan prinsipnya ship itu apa ya? Ship itu kapal ya, kapal kan. Ya ampun, Ramadan ini kenapa? Ship aja masih bingung. Kok mengirimkan? Oke, kita terjemahkan dalam konteks aja. Kapal. Kapal. Jadi saya mikirnya begini, mungkin kakek get on bus, get on a plane, itu karena banyak lebih banyak kursinya atau memang untuk umum kali ya. Nah, ini saya nggak paham sih, takut asumsi salah, jadi mohon diperbaiki, mohon dikoreksi kalau ada yang keliru. Oke, saya langsung ke kuis aja. Choose the correct form. The car crashed into the wall. Nah, kalau ini kan dia kayak pergerakan, jadi the car crash, menabrak dinding. Berarti ada pergerakannya lebih ke into. Ya, benar ya. Makanya they walk around the town. Oke. Ini saya ingin lihat artinya dulu sih. The car crash itu menabrak bukan? Oh iya, betul, menabrak. Crash. Oke, teman-teman. Jadi untuk prepositions of movement saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.